bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak Is. Pak Is gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu Novi. Bisa dikenalkan identitas Bu Novi? Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Novi Iniasari. Saya adalah guru dan staf pengajar di SMKN 1 Purwosari. Baik. Pengampu mata pelajaran apa Bu Novi? Saya adalah pengampu mata pelajaran Desain Komunikasi Visual di konsentrasi keahlian Desain Komunikasi Visual. Di kafe Bu ya sekarang ini ya? Ya, benar Pak Is, di kafe. Ya, kalau boleh tahu Bu Novi lama bekerja di Sekolah ID Sangka Purwosari berapa tahun kira-kira? Baik, saya sudah bekerja dan mengajar di sini sejak tahun 2014 Pak Is. 2015. Ya, lumayan lama Pak Is. Lama ya? Ya. Ya, banyak pengalaman saya kira ini Bu Novi. Mengaku di kelas berapa Bu Novi? Untuk apa namanya? Ke fase dan fasenya fase apa ya? Ya Bu. Baik, kebetulan untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023-24, saya mendapatkan amanah untuk mengampu kelas 11 di konservasi kalian DKV, khususnya mata pelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual dan dasar keahlian konsentrasi DKV. Baik. Untuk elemen yang Bu Novi ajarkan, termasuk elemen dan materinya ya Bu. Ya, benar elemen dan sekali, Pak. materinya Ya. apa yang diajarkan Bu Novi? Baik, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah kita pergunakan sejak 3 tahun yang lalu di SMK PK, maka di konsentrasi kalian DKV di kelas 11 semester 1 atau fase F ya Pak Is ya. Ya. Elemen yang saya ambil adalah prinsip dasar desain dan komunikasi. Lalu nanti materinya adalah memahami prinsip-prinsip serta unsur desain grafis. Menarik sekali Bu Novi ya, pelajarannya seperti itu ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira bisa dijelaskan Bu Novi? Apa Baik. saja kira-kira? Baik, untuk elemen ini ada 4 tujuan pembelajaran Pak Is. Yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mengetahui unsur-unsur dari desain grafis. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menggunakan unsur-unsur desain grafis dengan membuat ilustrasi. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui prinsip dasar desain grafis dan tentunya nanti tujuannya dapat menerapkannya prinsip desain grafis itu dalam membuat proyek. Oh, jadi itu ya tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Novi, tentu dari tujuan pembelajaran itu ada pengembangan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira yang tidak dicapai dari pengembangan dari tujuan pembelajaran itu apa kira-kira? Baik, tentunya yang pertama aspek atau area pengembangan yang ingin saya capai adalah peserta didik menguasai unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya. Lalu yang kedua tentunya nanti peserta didik itu terampil dalam menggunakan software aplikasi pengolah gambar. Kemudian areanya juga setelah nanti peserta didik itu menguasai dan terampil menggunakan software pengolah gambar, diharapkan juga nanti mampu memanfaatkannya baik unsur dan prinsip desain tadi dalam dunia kerja yang sebenarnya, misalnya untuk kebutuhan percetakan, untuk internet ataupun konten multimedia yang lain. Dan tentunya juga areanya adalah bertambah atau meningkatnya soft skill dari peserta didik, khususnya di kompetensi keahlian DKV, misalnya komunikasi verbal, keterampilan atau kemampuan untuk berkomunikasi, berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian komunikasi inovatif. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, artinya pengembangan itu lebih ke ini ya Bu Novi, apa namanya, memberikan kesempatan untuk bisa bereksplorasi, memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa menunjukkan
Ya, berikutnya langkah-langkah untuk persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran ini kan nantinya berdiferensiasi yang akan dilakukan untuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Oh iya. Pak. Kira-kira Baik. gitu ya. Kira-kira Ya. apa yang akan dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan efektif? Oke. Ya. Baik. Jadi nanti kebetulan saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Ya. Pak Is. Nah, agar nanti tentunya tujuan pembelajaran diferensiasi dapat berjalan efektif seperti yang saya harapkan. Tentunya nanti saya akan menentukan dulu tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga akan memetakan kebutuhan belajar dari peserta didik saya terkait dengan kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, juga profil belajarnya. Karena seperti Pak Is ketahui bahwasannya profil belajar peserta didik kita itu bermacam-macam. Ada yang kecenderungannya ke visual, ada yang ke audio, seperti itu Pak Is. Jadi ini yang diharapkan juga kemandiriannya sesuai dengan profil Ya, Pancasila. ya, benar sekali Pak Is. Ya. Ya, baik. Kemudian ini Bu, apa namanya, terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajarannya nanti kira-kira menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa ya? Yang akan diimplementasikan pada saat nanti proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Tentunya harapan saya adalah pembelajaran yang saya terapkan nanti itu lebih berpusat pada siswa atau student center, tidak berpusat pada guru. Kemudian metode nanti yang akan saya gunakan yang pertama jelas adalah informasi, kemudian ada diskusi aktif, kemudian ada tanya jawab, kemudian presentasi, kemudian juga nanti ada umpan balik dan refleksi, serta tentunya tidak ketinggalan ada asesmen atau penilaian. Ya. Gitu, Pak. Ya, untuk diskusinya mungkin nanti akan karena ini apa namanya pembelajarannya tadi apa? Berdiferensiasi. Diferensiasi Ya. ya. Itu mungkin ada kelompok yang Iya, benar kelompok sekali, yang Pak Is, ya. untuk apa? Untuk pelaksanaan ini diskusinya nanti ya. Ya. Ya, berikutnya, nah tadi kan metodenya kan berdiferensiasi. Nah, kira-kira berdiferensiasinya itu seperti apa ya? Untuk strategi pembelajarannya yang akan digunakan. Baik, jadi nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Is. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Konten, proses, produk sesuai Ya. dengan ini ya. Metode pembelajaran Merdeka, berdiferensiasi ya. untuk merdeka. Terus yang ini Bu, berdiferensiasi yang konten ya. Nah, kira-kira yang bagaimana yang bisa dilakukan, bisa dijelaskan coba. Baik. Jadi untuk diferensiasi konten saya akan merancang, yang pertama adalah saya akan menggunakan materi pembelajaran yang bervariasi, antara lain menyiapkan buku paket penunjang, kemudian menyiapkan alat dan sarana komputer, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, kemudian ada presentasi dari saya guru, kemudian aktivitas menulis atau browsing di internet, begitu Pak Is ya. Kemudian juga nanti saya akan menggunakan, atau sebenarnya saya juga akan memetakan materi-materi tersebut, karena sebelumnya saya sudah mengetahui kan posisi mana peserta didik saya sesuai gaya belajar tadi. Jadi saya akan mengkondisikan dalam kelompoknya tadi mana yang mendapatkan materi sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya untuk yang peserta didik yang visual itu nanti akan saya sajikan materi dalam bentuk melihat video di YouTube pembelajaran atau melihat presentasi gitu Pak Is. Kemudian juga nanti ada literasi bagi kelompok tertentu yang lebih suka aktivitas literasi, misalnya membaca atau misalnya membuat konsep untuk memahami materi.
Kira-kira seperti Oh itu, ya, Pak. sesuai dengan ini ya. Iya. Minat belajarnya dari Iya, betul sekali. murid, dari Dan siswa, gaya belajar. dan gaya belajarnya gitu ya. Iya. Baik, kalau yang terkait tadi yang disampaikan Bu Novi terkait dengan berdiferensi konten. Kalau berdiferensi secara prosesnya kira-kira bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh Bu Novi? Baik, untuk berdiferensiasi proses karena saya menyiapkan peserta didik saya itu bekerja dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk peserta didik yang sudah punya kemampuan yang itu bisa sebagai tutor teman sebaya begitu Pak Izila. Jadi untuk proses ini nanti saya mengkondisikan setelah saya membagi, saya nanti ada LK atau lembar kerja peserta didik yang mana nanti setiap kelompok akan bekerja sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja yang sudah saya buat. Misalnya ada kelompok yang nanti dalam prosesnya dia bekerja dengan membuat sketsa gambar secara manual. Ya betul. Terus ada lagi yang berproses untuk peserta didik yang sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi pengolah gambar dengan perangkat laptop atau PC. Dia bisa menggunakan aplikasi yang dia kuasai, misalnya menggunakan Canva atau Corel atau Photoshop gitu Pak Is. Atau kelompok yang lain mungkin yang dia lebih menguasai dengan perangkat handphone, itu juga saya beri kebebasan dia bisa mengerjakan atau berproses sesuai dengan kemampuannya mengoperasikan smartphone atau handphone begitu Pak Is. Oke, sekarang berdiferensi secara konten sudah, proses sudah. Sekarang yang ini Bu, terkait dengan berdiferensi secara produk, tentu ini sangat menarik ini. Dari konten, proses tentu harus ada produk yang Benar harus sekali, Pak dihasilkan. Is, Kira-kira ya. gimana untuk Iya. produknya yang akan diharapkan dari pembelajaran ini? Baik. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi terima kasih Pak Is. Jadi nanti harapannya setelah melakukan proses dan bekerja secara mandiri ataupun bekerja secara kelompok, nanti peserta didik itu mampu membuat produk hasil akhir pembelajarannya. Nah, selain berupa misalnya sketsa, gambar, kemudian berbentuk komik juga boleh. Jadi intinya di sini peserta didik itu bisa menerapkan tadi Pak Is ya unsur desain grafis dan prinsip desain grafis, sehingga nanti diharapkan ketika dia membuat produk dalam bentuk poster atau misalnya dalam bentuk sketsa gambar, kemudian membuat komik atau membuat presentasi atau misalnya membuat desain multimedia misalnya logo, kartu nama itu. Ini tentu saja saya beri kebebasan sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi setiap kelompok nanti akan menghasilkan produk yang berbeda, itu saya beri kebebasan. Jadi boleh berbentuk soft copy misalnya dalam bentuk soft copy-nya untuk poster misalnya, atau misalnya berbentuk hard copy misalnya berbentuk komik yang digambar manual atau sketsa atau presentasi begitu Pak. Jadi saya beri kebebasan. Ya, baik Bu. Ini sudah saya mendapatkan informasi dari penjelasan dari Bu Novi. Nah, Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk kegiatan pembelajarannya dari pertemuan hari ini? Baik. Kalau sesuai dengan jadwal yang saya terima, Ya. ini pembelajaran saya ini akan saya laksanakan di hari Rabu Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini insya Allah nanti ada terjadwal di hari Rabu setelah istirahat jam 5.06 ya Pak Is ya? Ya, jam 5.06.78 itu di kelas 11 di KP 2. Ya. Ya, tempatnya di lab 2 MM ya. Terkait dengan itu kan saya harus melakukan observasi juga ada di kelas. Siap, ya. Siap, Itu Bu ya. Iya, siap. Ya, terima kasih Bu Novi Sama-sama, Pak. untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa Bu Novi lanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Ya, ini untuk Oh ya, saya bisa administrasi melihat pembelajaran RPP-nya dulu ya. Ya. Mohon dikoreksi dan masukannya Pak. Baik. Ini
Kalau itu saya mohon diri dulu, Ya, karena terima masih kasih. ada jam 3. Iya, terima kasih. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita nanti mendapatkan ilmu yang barokah. Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Persiapan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimina amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik anak-anak, pada hari ini ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Nika ya, Nika keterangannya. Oh masih sakit ya? Sakit apa? Demam ya. Kita doakan ya teman kita semoga lekas sembuh sehingga besok bisa kembali belajar bersama kita di kelas. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran kita. Nah sebelumnya dulu ya, perlu Bu Novi ingatkan tentang kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat kemarin. Mungkin bisa dibacakan. Siapa yang membacakan? Hasbi. Oke Hasbi, silakan membaca keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 10 di Cafe Tua. 1. Menjaga kondisi kelas kondusif dan menjaga ketertiban di kelas. 2. Menggunakan HP, laptop, dan PC sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di dalam kelas. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih Hasbi. Sepakat ya, ini keyakinan kelas kita. Baik, silakan dipersiapkan dulu materinya untuk hari ini ya. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang profil
atau bidang kerja di industri kompetensi keahlian kalian DKV, maka untuk saat ini ya penting kiranya kalian mempelajari bagaimana nanti kalian bisa selamat ya dan sehat pada saat kegiatan belajar ya. Kemudian pada saat nanti kalian bekerja ya dengan mengaplikasikan keterampilan di jurusan DKV. Jadi penting sekali materi K3 ini untuk kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya yang pertama tentunya adalah kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua dapat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di kerja, dan yang berikutnya dapat menerapkan serta merancang proses desain serta proses produksi dan eksekusi kerja. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah anak-anak ketika kalian bekerja atau kalian sedang belajar di dalam kelas kemudian mengalami peristiwa berikut? Pensil patah, kemudian walaupun sudah diraut tapi tetap patah juga. Jadi kita pada saat menggambar tentunya ada faktor teknis yang kadang tidak kita harapkan ya. Misalnya pensilnya patah, pernah enggak? Pernah ya. Lalu pernah juga enggak ketika kalian bekerja, ketika kalian berada di dalam lab ini ya, praktek, merasakan sakit di bagian pinggang atau bagian tubuh, pernah enggak? Pernah ya. Nah, kira-kira apa biasanya kalau sedang praktek ini, keluhan apa biasanya? Pinggangnya kenapa? Capek. Terus apa lagi? Pusingnya itu kenapa? Belum makan apa? Kenapa, Alif? Oke, sih ya. Atau misalnya lagi karena terlalu lama di depan komputer atau laptop, matanya menjadi merah atau berair, gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian juga mungkin ketika sudah membuat pekerjaan atau hasil pekerjaannya sudah selesai, tiba-tiba rusak ya. Misalnya hasil kerja kalian print out-nya terkena air gitu ya. Nah, itulah kenapa anak-anak kita itu harus selalu menjaga keselamatan diri, baik itu peralatan serta produk ya. Kaitannya dengan jurusan kalian, ketika berproses, bekerja itu juga harus memperhatikan keselamatan. Kemudian menjaga peralatan ya yang ada di sekitar kita. Kita sering bekerja ya, kalau di DKV peralatannya apa yang ada di sini itu yang harus kita jaga juga. Misalnya apa? Ya, terus apa lagi? Ini apa? Printer, kemudian LCD, kemudian apalagi misalnya mungkin kamera. Nah, ini perlu juga kita jaga ya, jangan sampai nanti ketika kita selesai menggunakan itu rusak atau tidak berfungsi gitu ya. Oke, jadi kenapa sih kok kita itu perlu untuk mempelajari K3 dalam bidang kita sendiri ya, seperti Bu Novi bilang tadi di desain komunikasi visual yang nanti meliputi keselamatan individu itu sendiri, peralatan, hasil kerja, dan juga lingkungan kita. Jadi K3 itu harus kita perhatikan supaya tujuannya supaya tidak terjadi musibah atau kecelakaan ya, yang akibatnya pada kegagalan produksi. Demikian juga kalau sudah ada kesalahan dalam suatu proses produksi, dampaknya itu antara lain ya, yang pertama apa? Rugi apa anak-anak? Rugi apa kira-kira? Sudah capek-capek bekerja, membuat tugas, tiba-tiba filenya hilang. Itu rugi apa kalian? Waktu, terus tenaga gitu ya. Sudah sampai proses mencetak, ternyata hasil cetakannya, misalnya cetakan posternya rusak, kehujanan. Nah, itu merugikan juga kan ya. Nanti kalau kalian sudah mendapat kepercayaan bekerja, maka ini juga akan mengganggu konsumen kalian ya, kepercayaannya. Janjinya 2 hari, ternyata molor karena rusak, harus kita perbaiki sehingga sampai molor 1 minggu. Nah, seperti itu ya.
Ruang lingkup materi sendiri ya, ada keselamatan pada individu pekerja, keselamatan pada peralatan, kemudian keselamatan pada lingkungan kerja, dan pada hasil kerja. Nah, ini 4 materi pokok kita ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk sumber belajar ya, sumber belajar kita adalah modul yang sudah Bu Novi bagikan di GC ya. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Sudah apa belum? Sudah ya, sudah 1 minggu yang lalu ini sudah dibaca ya. Nah, ini ya, silakan, ini modul kita. Kemudian sebelum kita belajar ini ada video singkat ya, silakan diperhatikan ya. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi pertama ini kita akan belajar tentang konsep dan aplikasi ergonomi. Yang pertama, jarak pandang mata ke layar. Jarak pandang mata ke layar adalah 1. Posisi monitor berada pada jarak kurang lebih 50 hingga 60 cm. 2. Postur kepala tegak. 3. Posisi monitor sejajar dengan kepala. 4. Istirahatkan mata dengan melihat pemandangan dan nuansa sejuk secara rutin. Yang kedua, posisi memegang mouse dan keyboard. Posisi keyboard dan mouse sejajar. 2. Tangan sejajar dengan lengan bawah. 3. Jangan lupa istirahatkan tangan Anda. Jangan digunakan untuk mengetik terus-menerus. Baik anak-anak, setelah kalian tadi menyimak dan menyaksikan video K3 tadi, apa yang bisa kamu tangkap dari video tadi? Silakan angkat tangan. Ya, Putri, Pak. Posisi tubuh saat menghadap komputer. Oke, posisi tubuh ya. Bagaimana posisi tubuhnya Putri saat menghadap komputer? Posisi kepala dan leher itu tegak, terus jarak mata sama komputer itu minimal itu 50 apa? Senti ya. Oke, bagus ya. Jadi sebaiknya posisi tubuh saat menghadap ke komputer itu berjarak 50 cm ya, minimal. Ada yang lain mungkin sependapat? Karin? Ya? 60 cm. Oke. Mungkin yang lain. Oke. Yang lain mungkin apa lagi? Ya, tadi posisi tubuh sudah. Yang lain? Ya, silakan. Yang lain? Apalagi tadi dari video yang kita tangkap? posisi tangan saat memegang mouse dan keyboard. Oke, posisi tangan memegang mouse, ya. Mouse-nya sebaiknya diletakkan di mana? Di sejajar sama Oke, ya, sejajar dengan
Keyboard. Kalau nggak ada keyboard mungkin sejajar dengan apa? Ya, meja ya. Jadi ya betul sekali tadi ya. Jadi mouse-nya itu sejajar ya. Kalau ada keyboard sejajar. Kalau sebaiknya sejajar juga dengan mejanya. Bukan berarti terus mouse-nya nanti ditaruh di bawah atau mungkin ditaruh di tempat lain ya. Di kursi mungkin biasanya begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya anak ya. Setelah tadi kalian menyaksikan dan menyimak video singkat tentang K3, selanjutnya tugas kalian adalah kalian akan bekerja dalam kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah dibagi ya? Sudah. Kalau begitu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Novi akan membagikan lembar kerjanya dan menyampaikan instruksinya. Silakan. Oke, sudah ya. Lanjut ya. Silakan diperhatikan ya. Di layar itu sudah tertera ya. Materi yang harus kalian diskusikan dengan setiap kelompok ya. Untuk yang kelompok 1 nanti akan membahas K3 peralatan, menggunakan peralatan kamera, video dan foto. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 ya. Ini silakan dibaca instruksinya. Kelompok 2. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2 itu Maura. Di mana Maura? Oke, ini ya instruksinya. Kelompok 3. Silakan dipelajari. Kalau kurang jelas di Google Classroom sudah ada petunjuknya. Jadi anak-anak kalian nanti akan bekerja dan berdiskusi dengan kelompok sesuai topiknya ya. Jadi kelompok 1, K3 menggunakan peralatan kamera, video dan foto. Kemudian kelompok 2 perangkat handphone dan smartphone dan seterusnya ya. Oke, silakan berdiskusi ya. Kalian boleh menggunakan aplikasi presentasi apapun yang kalian kuasai ya. Jadi kalian bisa menggunakan Word atau dokumen, atau kalian juga bisa nanti membuat mind mapping gitu ya. Kemudian kalian juga nanti menggunakan gambar ya, bebas ya. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya. Waktunya berapa? 2 jam. 20 menit cukup? Ya, oke, silakan ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Selamat bekerja. Nah, lu punya benerin ya. Ini jadikan satu kayak yang sama. Di sini kasih bukti terus ini dulu, ini terus ini beneran. Sudah? Ya, ini bagus nih. Baik anak-anak, waktunya sudah 20 menit. Jadi sekarang saatnya untuk presentasi ya. Untuk presentasi yang pertama silakan dari kelompok mana yang mau maju duluan. Oke. Kelompok berapa? Dari kelompok yang saya, kelompok 6 ya. Oke, silakan. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang budaya kerja K3NH. Jadi ini adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Astiqomah. Perkenalkan, saya Firna Gusti. Perkenalkan, saya Pantai Julia.
bagian dari perkembangan industri kreatif yang diharapkan dapat menjadi pemecah masalah secara kreatif melalui penggunaan berbagai media komunikasi seperti media konvensional dan non-konvensional. Untuk menghasilkan sebuah karya kreatif tentunya diperlukan juga budaya kerja yang bersifat kreatif. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 desain komunikasi visual itu ada dalam UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja K2. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, ada posisi tubuh sangat penting dalam bekerja. Menjaga kondisi tubuh dalam bekerja dapat mengurangi stres dan ketegangan pada otak. Di sini ada contoh posisi yang benar dan salah. Ini juga sudah ditempelkan beberapa contoh posisi benar dan salah. Oke, kan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Novi tentang posisi tubuh. Jadi ini teman-teman bisa menebak mana posisi tubuh yang benar dan yang salah. Dan ini adalah beberapa foto dan gambar posisi dalam ruangan. Jadi mungkin teman-teman mau membantu kami untuk menjelaskan mana yang salah dan memilih mana yang salah dan benar dalam posisi K3 dan A. Siapa? Oke. Bisa dijelaskan alasannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam video ini tadi kita bagian harus saat itu harus tegak seperti ini, dan jarak pandangan kita dengan monitor harus berjarak 50 sampai 60 cm lagi. Ya, itu alasan saya memilih yang sama ini. Terima kasih. Bisa beri aplaus untuk Sena. Terus mungkin ada lagi teman-teman yang mau memilih. Oke, silakan. Bisa jelaskan alasannya? Alasannya karena pada saat penggunaan keyboard kita pertama kita jadi belakang kalau bisa pas bunyinya biar tidak terdengar. Makanya milih yang salah. Bukan benar. Terima kasih Asya. Tepuk tangan. Mungkin satu kali lagi terakhir, ada yang mau maju? Bisa dijelaskan? Karena posisi mouse sama keyboard itu harus sejajar saat menggunakan komputer. Kalau kalian sekarang sini ya nggak pakai mouse. Oke, terima kasih, bisa beri aplaus. Baik anak-anak, kita beri aplaus dulu untuk kelompok
dari kelompok 2 ya, kelompoknya Maura. Silakan. Anggota kelompoknya bisa maju ke depan. Kami di sini akan mempresentasikan kamera, video atau foto dalam tanda. Sebelumnya kami dari kelompok 1 perkenalkan, nama saya Sena Dias. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Lahor. Saya Rina Yotin Musa. Saya Muhammad Dian Saputra. Yang seperti kalian tahu, kamera seperti contohnya seperti ini. Fungsi kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengakukan suatu objek menjadi sebuah gambar, diam maupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Dan berikut ini adalah cara merawat kamera. Yang pertama, tentunya kamera tidak boleh kena air, disengaja maupun tak sengaja. Jadi jauhkan dari yang basah. Yang kedua, sering-sering membersihkan lensa kamera. Misalnya seperti yang kalian tahu, lensa. Dan taruh kamera di atas khusus untuk kamera. Jadi kameranya otomatis ada atas khusus ya. Selanjutnya, pasang filter untuk melindungi lensa, pasang lens loop pada lensa, dan simpan kamera di dry box. Maksudnya di box yang kering, jadi jauh. Ya, kan buat istilah ya. Oke, terima kasih. Nggak lama-lama. Tadi kita sudah mempelajari materi K3 ya. Sekarang adalah waktunya kuis ya. Nah, di layar ini sudah ada pertanyaan ya. Silakan nanti pertanyaannya dibaca dan dipilih jawabannya benar mana. Yang benar nanti akan mendapatkan hadiah ya. 1 permen. Nah, mendapatkan penambahan poin 10 ya untuk mapel dasar BKP. Oke, silakan siapa yang mau menjawab, angkat tangan dulu. Oke, silakan bisa. Soalnya dulu dibaca. Berikut ini yang bukan merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek negatif dari bekerja dengan komputer adalah 3. Mengatur posisi tubuh. Oke, yakin ya jawabannya ya, kita cek jawabannya ya. Betul enggak? Betul. Nah, betul ya, kita. Baik anak-anak, setelah kita tadi belajar bersama ya materi K3LH dalam jurusan atau di jurusan desain komunikasi visual, Bu Novi minta refleksi atau refleksi pembelajaran atau apa yang bisa kamu sampaikan dari apa yang sudah Bu Novi sampaikan tadi ya, materi K3LH tadi, kemudian yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian saat presentasi ya, bagaimana menurut kamu refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kamu dapatkan, lalu manfaatnya apa. Silakan siapa? Oke, silakan Ali ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang apa itu K3LH, kita bisa mengetahui apa saja yang kita lakukan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Lalu posisi-posisi sikap-sikap yang
ikut membantu meminimalisir kecelakaan atau hal yang akan yang tidak menguntungkan, yang tidak mau terjadi dengan terjadi. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sampailah kita di akhir pertemuan untuk hari ini ya. Kita akan bertemu lagi besok ya, insya Allah ya, di kegiatan belajar yang sama. Semoga yang Bu Novi sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya adalah untuk tugas pribadi membuat apa kemarin? Poster ya. Nah, posternya sesuai kesepakatan dikumpulkan kapan? Besok ya gini ya. Besok hari Sabtu loh ya. Ya. Besok hari Sabtu gak apa-apa. Oke, boleh ya. Nanti boleh dikumpulkan di GC ya, di kantung tugas yang sama ya. Baik anak-anak, sekian dulu dari Bu Novi. Kita bertemu lagi besok ya di pembelajaran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi Pak wabarakatuh. Is. Ya, silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Is. Ya. Ya, bagaimana Bu Novi? Tadi Gimana Pak? lancar pembelajarannya? Alhamdulillah lancar sesuai dengan yang direncanakan Pak Is. Oh begitu ya, saya lihat tadi juga begitu ya, anak-anak antusias sekali ya dalam pembelajarannya. Ya. Ada beberapa yang saya tanyakan di sini Bu Novi Baik. terkait dengan pembelajaran Bu Novi dengan anak-anak. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Baik. Baik Pak Is, terima Ya. kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kendala itu hampir tidak ada karena mata pelajaran saya kebetulan kan produktif jadi Ya. di laboratorium. Cuman masalahnya karena ini kan posisi tempat duduknya itu yang tidak memungkinkan untuk anak-anak itu berkumpul Ya. membentuk apa kayak dengan kelompoknya, karena tadi posisi tempat duduknya kan sudah disetting untuk di lab, jadi sudah ada PC, jadi kita tidak mungkin untuk menggeser meja-mejanya. Jadi tadi berkelompoknya anak-anak harus ketika kerja itu duduknya nggak bisa berhadapan, jadi berdampingan. Itu kayaknya kendalanya seperti itu Pak Is. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua adalah mungkin karena di dalam ruangan dan di dalam lab itu dengan 35 siswa, dan kebetulan sekarang kan sedang musim panas, jadi kendala itu anak-anak itu agak gerah, jadi terasa panas di ruangannya itu, jadi kurang kayak semakin siang itu kayak kurang nyaman begitu Pak Is. Iya, jadi kadang itu juga menjadi salah satu faktor anak-anak itu tidak konsen karena sedikit-sedikit itu harus izin minum atau mungkin kipas-kipas atau anak-anak itu jadi kayak gelisah karena itu tadi ya mungkin dehidrasi mungkin Pak Is ya. Iya, kondisi yang panas betul. Karena AC-nya cuma satu dan kipas anginnya ada cuman kurang kayaknya. Ya, dengan kondisi seperti itu mungkin ada yang bisa dilakukan mungkin Bu Novi. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya mungkin sesekali itu belajarnya mungkin nggak di dalam lab mungkin ya Pak Is ya. Jadi saya punya bayangan itu mengajak anak-anak itu kegiatan belajarnya itu saya ajak di luar yang lebih sejuk gitu. Mungkin bisa di hutan sekolah mungkin begitu ya. Ya, untuk menciptakan suasana yang baru ya. Iya kelas benar, ya. biar tidak bosan di dalam sekali ruang. itu rencana Bu Novi ya, mungkin bisa ditindaklanjuti nanti pada saat pembelajaran berikutnya. Terus Bu Novi, ini juga yang perlu saya tanyakan, kira-kira Bu Novi dari pembelajaran itu sudah puas dalam pelaksanaan yang barusan tadi dilakukan? Baik Pak Is, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sudah puas karena sesuai dengan perangkat mengajar yang sudah saya buat, target-targetnya sudah tercapai, tujuan pembelajarannya, kemudian
keaktifan siswanya itu. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran hari ini saya rasa itu saya sudah merasa puas. Oh gitu. Tapi kedepannya tentunya saya menginginkan mungkin lebih baik lagi dari yang sudah saya berikan hari ini. Baik Bu. Ya, terus berikutnya gini. Hal positif apa yang yang sudah dilakukan Bu Novi selama proses pembelajaran tadi? Baik, untuk hal positifnya, tentunya di sini anak-anak itu sudah berani untuk berbicara. Jadi 5C untuk kreatif itu sudah tadi itu dalam bentuk hasil kerjasama atau diskusi kelompok dalam bentuk presentasi dan nanti ada produknya, poster begitu Pak Is. Kemudian dalam prosesnya tadi ketika melakukan presentasi itu saya rasa anak-anak itu sudah mulai berani untuk mengeluarkan pendapat. Jadi hal positifnya adalah melatih anak-anak untuk kreatif dan mau berkomunikasi, belajar berkomunikasi di depan kelas. Oh gitu, hal positifnya komunikasinya yang komunikasi anak-anak, itu perlu Bu, terkait dengan komunikasi harus anak-anak mulai dilatih sejak dini ya, karena terkait dengan itu komunikasi itu pada saat nanti mereka bekerja, itu yang juga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan kemampuan untuk komunikasinya. Terus ini lagi Bu Novi, untuk pertemuan berikutnya kira-kira ada strategi baru yang akan dirubah pada saat proses pembelajaran nanti yang untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Is. Ya tentunya di pertemuan berikutnya yang ingin saya rubah adalah saya ingin lebih siap lagi dalam menyampaikan materi, bahan ajar ataupun media. Mungkin nanti saya ingin anak-anak sudah menyiapkan, karena materinya nanti yang berikutnya itu adalah menggambar sketsa. Jadi di pertemuan selanjutnya saya harap anak-anak itu sudah siap dengan peralatannya sendiri. Kemudian rencana berikutnya mungkin dengan metode atau strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, yang sekiranya nanti membuat anak-anak itu lebih senang untuk belajar. Kemudian pembelajarannya tentu saja yang berpusat pada siswa, jadi tidak berpusat lagi ke guru atau lebih banyak ke student centernya. Mungkin seperti itu Pak Is. Ya betul sekali Bu Novi. Nanti terkait dengan media pembelajaran, kesiapan anak-anak itu juga diperlukan untuk pertemuan berikutnya. Terus terkait dengan ini juga terkait dengan pusat pembelajarannya, memang guru di sini hanya sebagai fasilitator saja ya. Memang yang harus aktif di sini memang anak-anak begitu ya, siswa. Baik Bu Novi, terima kasih. Saya kira saya cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Oh ya, sebentar ya, terkait dengan Bu, ada yang saya lupa terkait dengan tindak lanjut tadi. Terkait dengan tindak lanjut yang harus yang pertama apa Bu, kira-kira tindak lanjutnya yang harus dilakukan? Baik, untuk rencana tindak lanjut saya sepertinya akan lebih ingin menggali lebih dalam lagi strategi pembelajaran yang inovatif dan berpihak atau berpusat pada siswa. Mungkin saya nanti akan Pak Is mengikuti atau membuka pelatihan Merdeka Mengajar, karena di situ kan banyak kisah-kisah inspiratif dan video yang bisa menginspirasi kita untuk mengajar siswa kita itu supaya lebih aktif dan pembelajarannya inovatif serta sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka kan, yang memerdekakan siswa. Mungkin seperti itu Pak. Baik ya, oke. Saya kira cukup bagus dan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Novi ke depannya, hingga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang memang punya inovatif dalam mereka pada saat pembelajaran. Dan tentu terkait dengan kita memberikan ruang kepada anak-anak, ruang memberikan kesempatan seperti tadi pada saat proses pembelajaran anak-anak diberi kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya. Disitulah yang memang diharapkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin itu Bu Novi, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Is. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Is ya. Sama-sama Bu Novi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.